Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bi muhasabah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Kembali ke ayat 282 saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Iza apabila tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan utang piutang. Utang piutang. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang tertentu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang apa? Pinter. Itu udah paham. Jadi dalam hidup ini kan kita sebagai manusia yang manusiawi ya, melakukan hubungan sosial, bersosialisasi dengan sesama manusia, bersosialisasi kepada masyarakat. Di dalam hubungan kita kepada sesama manusia di lingkungan kita itu kan pasti ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit, ada yang punya, ada yang enggak punya. Oleh sebab itu kita bermasyarakat ini hidup umumnya saling melengkapi. Kenapa? Kadang-kadang memang kita saling memerlukan satu sama lain. Jadi di masyarakat ini nggak bisa hidup sendiri. Ya, makanya masyarakat ini harus rukun. Di dalam Islam rukun itu sangat ditekankan. Bahkan sesuatu bisa dianggap tidak sah kalau salah satu rukun itu hilang. Nah, rukun itu penting. Salah satu bentuk kerukunan, kalau ada saudara kita yang kekurangan, yang membutuhkan dibantu. Salah satu cara melakukan hubungan muamalah bantu-membantu adalah dengan jalan utang piutang. Pak Warto arep masakan duwe beras, sementara bubur kok berasnya tumpuan berkarung-karung. Ya kan? Ngerti tanggalnya ramai beras orang dibagi-bagi gitu ya. Padahal berasnya banyak. Mau mesake kalau ramai beras ya. Ini bagi beras. Liter karung berasnya akeh. Karena hal itu kadang-kadang sulit dilakukan. Akhirnya orang yang butuh itu mau minta, nanti enggak, umur minta berasnya dong, minta beli dong, mana ada duit. Bukan punya, kalau punya Bener ya? Jawabannya
Loh, umumnya orang mau minta malu ya. Ya udah, tapi karena butuh. Orang hidup itu butuh apa sih? Butuh sarapan. Orang hidup butuh sarapan. Bukan butuh harapan. Sarapan. Kalau hidup ini butuh harapan, kita ngarep-ngarep mentah ini bumur berhasil tumpukan berkarung-karung kok orang diterteri, ya kan? Lapar masa. Kalau sarapan ke bukur. Iya kan? Ayo, iya bisa. Ayo bukur esok wis tutup. Nah disitulah sehingga orang melakukan utang dulu ya bumur, aku nanti duit. Loh, nek jenenge utang kan tetap harus bayar. Kalau pinjem ngembaliin, ngulang. Kalau utang bayar. Ada ditagih marah. Emang ada ya kok gini loh. Nah kalau tangganya utangnya nek duwe ya diutangi musuh. Kecuali nggak punya ya. Utang itu termasuk ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong. Kalau yang ditolong atau diri ya kan? Ya kan kalau menolong hidup ini. Ya ada yang minta tolong, ya ada yang menolong juga ngerti ini daerah duit. Yang ditolong juga ngerti. Kenapa wong bumuri jualan dodolan oleh diutang ora dibayar-bayar ora iso kulaan, dagangane tutup. Nanti kalau tutup besok-besok butuh ora iso ngutang. Jadi tolong menolong itu ada imbal Kalau bumur bijaksana, yang bijaksanain juga harus bijak sini. Bisa bijaksana terus, bijak sininya kapan? Oleh sebab itu utang piutang itu biasanya ditakoni bayarnya kapan? Jangan duwe. Malah kegerang. Loh, nek sak duwene kadang-kadang dia bukan nggak punya, malah dibuat beli di warung lain. Ini utangnya nggak dibuat, tapi dibayar. Utangnya dikilang, belajarnya gimana? Nah ya itu namanya bukan tolong menolong. Nah, karena memang harus ditentukan sampai kapan. Nanti Bu, akhir pekan, mau bapaknya bayarannya mingguan, betul enggak? Berarti saya ngutang minggu depan dibayar. Saya ngutang umur, nanti habis bulan dibayar. Lah kok lama amat? Bapaknya gajiannya bulanan nih. Nah itu yang disebut ajalim musam. Ada nggak di situ? Ila ajalim sampai batas yang ditentukan. Kira-kira umur begitu nggak? Kalau utang ada batas waktunya nggak? Ada. Kan takoni mingguan atau bulanan gitu ya? Itu yang dimaksud ila ajalim musama. Nah, apabila terjadi urusan di masyarakat ini yang seperti itu, bagaimana sikapnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kata Allah faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan usaha utang piutang dengan jalan utang piutang sampai pada batas waktu yang ditentukan, apa yang dilakukan? Faktubuhu, maka hendaklah kamu mencatatnya. Ditulis. Mana yang sudah waktunya bayar, mana yang belum. Yang sudah waktunya bayar kok nggak bayar, diingat. Mbok menawa lah.
akhirnya dia lupa kalau punya utang. Jangan nggak diingat aja. Kurang-kurang lupa gitu. Catatannya Ada. jadi orang nggak bisa ngelak. Enggak. Ini wis akhir bulan nanti aku nggak punya utang loh. Itu misalnya kan bisa. Loh kok nggak punya utang, catatannya masih ada. Ya kan? Kalau memang sudah bayar, dicor, jangan nggak dicoret kamu jualnya. Ntar orang udah bayar ditagih lagi. Nah yang enggak, nah, makanya itulah perlunya harus waktu. Ini ajaran bagus apa tidak? Bagus. Sampai kayak begitu orang tahu. Padahal kita belum lahir ini sudah ada ini. Kita belum lahir ini sudah ada. Keren ya Al-Quran ya. Oke ya, udah bisa dipahami. Pahami. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Wal yaktub, dan hendaklah mencatat, menulis bainakum di antara kalian, ada yang menulis gitu ya. Katibun, siapa yang tukang menulis? Namanya katib. Katib itu juru tulis. Kalau di kampung namanya Pak Ketip. Pak Ketip. Nggih, terus enten. Tengkuban enten Pak Ketip. Nggih, jadi kan ada. Wonogiri juga ada ya. Ketip, Pak Ketip itu Pak Katip pastinya. Mesti juru tulis. Jabatannya sebagai juru tulis. Kalau sekarang disebut sekretaris. Makanya gubernur harus dengan Sekretaris. Kalau memang dikehendaki saya juga mau jadi sekretarisnya. Tinggal nulisin aja. Sekretarisnya Mbak Mur. Sekretarisnya gila. Enggak lah. Juru tulisnya itu mencatat utang piutang itu bil adli, dengan adil. Adil artinya ya jangan nambahi, jangan ngurangi. Enggak enak Pak Warno. Padahal utangnya 500. Dikurangi. Mbak Mur orang ngerti, ditulis 250. Boleh. Lu kok dikurangi ya? Wah enak mau ibu kiaiku loh, nggak boleh begitu, nggak boleh. Apalagi sing utang adikku kan, Mur orang ngerti kan, nulisnya kok jumlahnya lah akhir bulan. Mungkin nggak itu terjadi? Enggak. Mungkin saja. Ya mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja. Atau nambahin aja, ntar habis bulan juga dia lupa. Kalau perlu dikurangi, Iya kan? 500 tulis 550. Ngerti yuk. aku kan nggak nulis, yang nulis gila. Yang nulis gila. Mungkin aja kan? Mungkin. Makanya diatur. Harus bil adil. Dengan adil, dengan sebenar-benarnya. Ya. Walayak bakatibun ayyaktuba kama alamahullahu fal yaktub. Walayak ba. Ya. Dan janganlah enggan, yakba itu jangan malas. Walayak ba, jangan malas, jangan enggan, jangan wegah. Katibun juru tulis, jadi kalau dibaca lengkapnya walayak ba katibun, dan hendaklah juru tulis itu tidak segan-segan, tidak males-males, malesan ayyakuba untuk menulis. Juru tulis itu tugasnya nulis, jangan males nulis. Ayo tulis langsung. Nanti nggak lupa, nggak ketulis. 1.000 doang besok dibayar Mbak Mun. Nah, gitu. 1.000. Ya, ini saking hati-hatinya supaya kehidupan ini tetap rukun, tidak terjadi permasalahan, tidak terjadi gesekan batin. Kadang-kadang gara-gara sepele itu orang wau sampai bertahun-tahun mau teguran.
arep lewat ngarepe lah sido. Wis muncul rene tekan kono. Delok jemur lagi nyatu. Balik meneh. Lah kok balik ngomong iki kuntilanak lagi nyatu. Nah ngono kae wong gak percaya dibilang kuntilanak. Itu kan karena ada gesekan, Mbak. Allah menjaga hal seperti itu supaya hubungan antar manusia itu tetap terjalin dengan baik, guyub, rukun. Ada kuntilanaknya. Ajaran Islam ini bagus apa tidak? Bagus. Menusangnya itu loh nggak mau pakai. Ini dijaga kerukunan. Ada sadar. Persatu, kesatuan. Makanya perlu ada silaturahmi begini. Silaturahmi ini dalam rangka memperkuat ukhuwah. Ukhuwah apa artinya? Ukhuwah kata asal dari ikhwan. Ikhwan kalau laki. Ikhwan itu saudara laki-laki, ikhwan itu saudara perempuan. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Silaturahmi dalam rangka menjalin, mempererat hubungan paseduluran. Paseduluran itu tidak harus dikait-kaitkan dengan nasab. Hubungan darah. Kita sesama manusia adalah saudara, berasal dari Nabi dan Ibu. Tuh pinter. Makanya kudu yang guyub, rukun. Nah, itu yang paling penting. Ayo sugih ora rukun karo tangga tak enak. Ya, rukun itu penting, makanya di mana-mana kampung mesti ada tetangga kemudian dipimpin oleh pemimpin tetangga, namanya apa? Ketua RT. Makanya RT itu rukun. Nah, tugasnya ketua RT membuat tetangga hidup rukun. Makanya ada tata tertib. Gimana Pak kalau ada ketua RT nggak mau rukun, ketak dah semua ketua RT orang. Nggak usah dipilih. Ketua RT aku malah justru harus rukun dengan tetangga. Kalau antar warga ada ketua RW, namanya rukun, supaya antar warga RT menjadi rukun. RT sini rukun dengan RT sini, warga sini rukun dengan warga sini. Jangan itu kan ada 12, itu kan ada 10, jadi ini rukun menurut saya. Terjadilah persaingan yang tidak sehat. Nah, itu tugasnya RW. RW itu rukun warga, kalau RT rukun tetangga. Ya. Makanya aturan tetap dulu sampai sampai. Jangan segen-segen tulis itu. Jangan segen-segen mencatat kalau kita mengadakan bisnis yang sifatnya utang piutang. Tukang pencatatnya harus wala ya'batibun ayak kubah untuk mencatat kama alamahullahu sebagaimana Allah telah memberikan pelajaran kepada sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah. Fal yaktub, maka hendaklah dia menulisnya, mencatatnya. Oke, bro. Paham? Alhamdulillah. Kan enak ngaji gini. Enak ngaji gini. Wal yumyil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillah rabbahu wa la yaqas minhu syai'a. Enak. Ada Quran itu enak ya Bu ya? Enak ya? Paling rumo. Itu pokok modong mengarap lah gelap. Nah umur ke depan beda ya? Mau. Yang lain aja Pak. Nah ya. Wal yumlil. Dan hendaklah yumlil itu mendikte, membacakan, mendiktekan. Alladzi alaihil haqqu itu adalah yaitu orang yang mempunyai hak atasnya. Siapa yang mempunyai hak atasnya itu adalah orang yang berhutang. Yang berhutang itu bilang
bungur, berasnya 5 liter, les, telur les, kilo, les, ini ya kan, gulanya bungur, perapat, kopi sak lenceng, itu namanya apa? Mendik. Jadi antara yang menghutang dan yang dihutangi ada kecocok antara catatan dan barang yang dihutang sama, tidak ada perselisihan. Selingkuhan. Didik karena yang ngomong ini loh, itu namanya ijab. Ya, wal yataqillaha rabbahu, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, takutlah ya, sehingga wala yaqos minhu syai'an, dan janganlah dia mengurangi daripada utang itu sedikit pun. Jumbo telurnya 10 kok ngomong telur. Gabril. Pernah nggak? Saya dulu waktu sekolah pernah. Jajan, zaman dulu jajan di kantin sekolah. Makan 5 aku 2. Nah, itu dia pengalaman ya. Itu pasti dia pernah itu. Mbak Nur pengalaman itu. Zaman sekolah. Zaman sekolah. Enggak jujur kan? Enggak. Orang penting. Artinya hal-hal itu bisa terjadi apa tidak? Bisa, kemungkinannya terjadi, maka Allah atur jangan sampai terjadi hal yang seperti, karena kalau itu dilakukan itu sudah berbuat dolim. Itu apa? Merugikan orang lain. Ya, ngomong mangan teh limo aku ada jujur. Anak-anak cowok waktu sekolah gitu. Ya, kadang-kadang kan kita jajan di kantin, sing dipangan bakwan. Mangan bakwan cuma loro. Kan cuma 2 ya. Enggak bilang 1, jujur bilang 2. Tapi tangan gerayangnya nyetil kacang asin dikantongi 5. Bisa terjadi nggak itu? Bisa. Tetap bayar bakwan loro, ning bali ngantongi kacang asin. Ya, itu jadi harus takutlah kamu kepada Allah dan janganlah mengurangi jumlah utang yang harusnya sekian, cuman dicatat yang harusnya bakwan 2 kacang asin 5, yang dicatat dilaporkan cuman bakwan 2. Namanya mut. Namanya enggak Yang ngutang itu yang ditulis, yang nggak ditulis namanya sama-sama ngut. Yang dicatat namanya ngutang, yang nggak dicatat namanya dosa nggak? Dosa banget. Allah ngatur gitu ya. Besok-besok boleh sarapan. Ya, besok boleh sarapan. Nasi uduk bukan nasi uduk. Nasi uduknya yang benar. Nasi uduk sama bakwan satu paket namanya beli 5. Nah diem-diem nih ngambilin tahu goreng sampai 10 biji. Nah saya dicatat teman. Nasi uduk 5 sama bakwan. Ya jangan sampai begitu ya. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Yang jualan saking sibuknya nggak ngeli, tapi Allah. Makanya di sini dituliskan wal yattaqillaha rabbahu wa la yakhos minhu syai'. Keren. Seneng ibu-ibu mulai pinter ini kan.
nyambung. Ngaji kok kiai kalau ustadz ya, ustadz yang di daerah nyambung ya. Kapan wis belas ngaji kok. Oh. Ngaji itu kudu nyambung. Oh iya. Naik kereta gerbongnya nggak nyambung juga nggak bakalan nyampe tempatnya. Walaupun gerbongnya tapi nggak nyambung sama lokomotif. Nyampe nggak ke Surabaya? Enggak. Walaupun gerbongnya jelek, kalau nyambung pasti nyampe. Kita butuhnya nyampe. Kenapa? Karena kita ini sama-sama berada di dalam perjalanan. Sekarang baru mampir di stasiun. Di stasiun itu sebulan apa sedelo? Sedelo. Seperti wong mampir Ngombe Pak. Ya ngaji kudu ngerti selai ya. Wah, dalam badannya haus banget. Emang haus ya. Rasanya sampai segitu. Saya berubah juga. Nah, iya. Dia belum beli es satu. Ada yang bawa es. Dan ya, kita lanjutkan ya. Wis, ayatnya dua. Kalau nggak selesai nanti bersambung ya. Wa in kana ladzi alail haqqu safihan aw dhifan aw la yastati ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adlina. Bagaimana kalau orang yang berhutang itu orang yang bodoh? Bodoh banget, terbelakang misalnya kan digunakan bodohnya gitu. Ya safihan itu, audorifat orangnya lemah misalnya. Satu misalnya kan ada juga yang tunanetra, ada yang tuli misalnya ya, atau mungkin ada yang nggak bisa ngomong. Kalau harus mendiktekan, bagaimana cara mendiktekannya? Nggak bisa kan? Itu ya, oleh statiku atau dia tidak punya kemampuan untuk komunikasi. Ya, tidak bisa yumillah huwa ya. Dia tidak mampu untuk mendiktekan sendiri. Dia mau ini sendiri nggak bisa. Mau ijab kabul sendiri nggak bisa. Akhirnya apa? Fal yumlil waliyuhu, maka hendaklah walinya yang mendiktekan. Seperti apa? Akad nikah. Akad nikah itu yang mendiktekan siapa? Saudara Andri Wahyudi bin Asyamudin dan saya nikahkan anak kandung saya Fitri Wahyuni janganlah kepada dengan mas kawinnya yang tersebut, dengan mas kawinnya kunci mobil. Amin. Kunci mobil. Saya terima itu tidak kok. Sebetulnya wanita itu bisa menikahkan diri sendiri. Sebetulnya, ya kan? Cuman karena dia punya orang tua, supaya dapat ridho orang tua, ya udah diwalikan orang tua. Itu sebetulnya dalam Islam begitu. Kenapa? Dulu makan kamu masih bocah. Makanya walinya yang harus mendiktekan, membacakannya bil adli tapi dengan apa adanya. Jadi bukan apa yang membacakan walinya, bawa orang tuanya atau saudaranya. Yang mana wali ya? Yang kan ada orang tua murid, ada wali murid. Wali murid itu belum tentu orang tuanya loh. Saya misalnya, dia ikut saya, disekolahkan oleh saya, nanti yang tanda tangan walinya itu saya. Saya bukan orang tua murid, tapi wali murid. Atau anaknya orang dititipkan saya sekolahkan. Saya bukan orang tua, tapi walinya. Itu kan bisa dipahami ya? Ya bisa enggak? Kalau orang yang melakukan utang piutang itu orang bodoh, orang lemah, itu nggak bisa lah, bisa fokus sendiri. Jadi mengajak orang yang adil sebagai wali untuk
mendekatkan. Ini yang urusannya apa? Utang. Kita belum bahas yang tunai kan? Belum bahas yang tunai, masih utang ya, jadi jurusannya baru itu. Ini namanya apa? Manajemen utang piutang. Kalau sampai kuliah jurusan manajemen ekonomi. Betul nggak? Terus sampai S-nya S berapa nih ngaji sama saya? Susah sekali sampai senep. Tapi nggak susah nggak ngaji gini. Justru kita malah jelas. Oke ya. Nah, apalagi persyaratannya? Wastashhidu syahidaini mirijalikum fa'ilam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasuda suhadai antadila ekdahuma fatuzakiro ekdahuma kufro. Terus apa lagi ya, wastashhidu dan hendaklah dipersaksikan, kalian mempersaksikan. Jadi sampai ada wali, ada saksi. Kalau nikah? Nikah itu sama kayak jual beli. Boleh tunai, boleh ngutang. Boleh diutangkan. Dan kawinnya Aminatun binti Kasim dengan mas kawinnya beli 100 gram ngutang. Sah apa bukan boleh? Tapi mau batu ya belum. Ntar kalau nggak bisa bayar gimana? Biasanya kalau nggak bisa bayar itu ya udah mas tak ikhlas nih wae. Berarti bohongin ceweknya. Nggak bohongin. Emang niatnya mau memberikan mas kawin yang gede saking cintanya, nih karena nggak punya ngutang. Kalau punya mbak. Nah, yang jadi masalah yang diutangi mau ngutangi apa tidak. Kalau nggak mau ngutangi ya udah nggak jadi. Gampang kan? Kalau nggak mau ngutangi ya nggak usah aja. Memang begitu boleh. Makanya ada ucapan tunai, pasti ada ucapan Kata Makmur kalau mas kawinan ngutang nggak boleh dikelonin. Jadi sopo. Makmur. Nah, sekarang urusan nikah itu urusan apa? Urusan senang. Tuh, Mak. Kan urusan dikeloni kan. Dunia ada belum dikeloni ora usah nikah. Masih ngutang, Pak. Kan masih apa ya? Kalian masih Masih utang kalau tunai. Kalau tidurnya Saya tanya. utang. Saya ngutang beras umur 5 liter. Boleh dimasak nggak? Boleh. Boleh nggak? Loh, itu buat diliwet kena, ditim yo kena, dibolak-balik kaya intip yo kena, dinyet-nyet, didadekno gendar yo, masih yo Mutang. sembarangan. Berarti ya begitu itu. Makanya jangan hutang, Makmur. Lah ya nunggu dibayar yo, baru boleh dimasak ya repot. Tidak mungkin Allah memberikan aturan kepada hambanya untuk mempersulit, tidak mungkin. Justru biar hamba Allah ini menjadi mudah hidup. Jadi Allah tuh sayang nggak sama kita? Sayang. Mesake, sing ora duwe duit terus rawane rabi. Masuk Arab rabi aku tuh duit 50 juta dulu. Lah kalau nggak punya 50 juta ya pikir. Wah, kalau begini aja. Loh, Nyari mangsa. ketak ketip nggak karuan guys.
Masa arep rabi kudu ngenteni duwe dhuwit 50 juta. Cenggur. Nganggur to. Nggih. Lah timbangane nganggur kok dipasang selang kena nggone rami dalan. Kira iku. Timbangane dinganggur-anggurno ora ono gunane dipasang selang kena nggone rami dalan. Ora usah buka keran. Ayo cung, tir ngono kae. Mambu yo mambu lah jalan. Ini yang mempersulit itu justru siapa? Makmur. Yang mempersulit hidup itu siapa? Ampun. Nek susah apa gersulone? Ya Allah, apa ya Allah itu aja kangen dene aku. Tangan lunas. Makanya saya tidak pernah mempersulit. Saya punya anak laki kok seneng sama perempuan lagi. Masih aku ambil duit. Utang. Utang. Anak saya laki 3. Loh yang perempuan gimana? Wis kok delok. Ono cowok bareng iki sapa ngene rabekno ae masih ra ndek duit. Orang duwe mas kawin ini utang. Terus berarti ya kudu gelem ngutangi wong iku kelakuanmu. Pilihanmu kowe kudu gelem ngutangi ya kan. Ya wis diterima utang diterima ya kan. Kan gitu ya, Bu. Ini orang sakit loh. Wong itu kebu. Iya dong. Alhamdulillah. Wong sing kesulitan rabi. Kok melayu ning padepokan rabi. Ayo sapa sing pengen rabi kok susah. Sini datang ya. Rabi. Dia mau. Ayo mau rapi masuk karo aku muncul ngomong jangan banyak pilih jangan banyak aturan pokoknya nek jodoh nanti masalah nanti di tengah jalan ada kendala macam-macam kan ada solusi sama utang dalam jual beli juga begitu. Masih utang Pak, malah dikeloni lah. Udah utang beras malah dimasak. Mata kalian. Terus sing arep ngawasi sopo? Loh, saya ingin nih. Sekarang gini aja, siapa Makmur tadi ya? Ya, Makmur. Umpomo biyen. Ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Mur binti Suhirman misalnya ya dengan mas kawinnya yang tersebut tak takon aku sampean gelem dikeloni apa ngene ya terus sing arep ngawasi sampean kelonan sapa ayo Turune kali Simbo. saksinya aja udah nggak diinget, walinya juga nggak ingat. Kalau udah di kamar berdua udah buru-buru inget yang nikahin. Pret, kadang-kadang manusia itu nggak mau jujur sama diri sendiri ya. Nek ragnum dikeloni ya, mosok bisa duwe anak. Berubah lagi. Anaknya 5. Lah iya. Udah ya, paham ya. Jadi harus apa Bu? Harus adil dan dipersaksikan. Syaratnya saksi syahidah ini 2 orang saksi. Kedua orang saksi itu yang mana? Mirrijalikum, dari laki-laki, 2 orang laki-laki. Jadi sahnya saksi adalah 2 orang laki-laki yang adil. Fa'ilam yakuna rajulaini. Bagaimana Pak kalau nggak ada 2 orang laki-laki yang adil untuk jadi saksi? Rasido loh, jangan nggak jadi lah. Jangan dipersulit, Allah ngasih solusi. Kalau engkau tidak temukan 2 orang laki-laki untuk menjadi saksi yang adil, parojulun wa mro'ata ini mimman tardona minas wadai, maka boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang kamu ridho. Jadi ya wis lah, Batun sama Wira aja gantinya, banyak. 1 lagi Andri.
yang kita sah. Kalau nggak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi laki-laki 1, perempuan 2. Laki-laki 1, perempuan 2. Oh, laki-laki 1, perempuannya 2. Boleh kah? Boleh kah? Boleh lah. Kalau laki-laki 1, perempuan 1, tidak sah. Sahnya laki-laki 1, perempuan 2. 1 di sini, 1 boleh begitu apa harus begitu? harus begitu. Enggak boleh gitu. Oh, ini aturannya Allah kok enggak boleh. Bertentangan dengan Tuhan. Ya. Kok ketawanya sering. Ini ngaji enak banget ngaji kan yang oh, ngerti-ngerti jam dulu ya. Ya. Minasul hadai itu dari saksi itu. Antadila idahuma, kenapa saksinya harus 2? Maka apabila salah seorang saksi itu ada yang lupa mencatatannya tadinya, lupa, kalau salah seorang saksi itu lupa, fatu zakiro idahumal ukhro, maka akan mengingatkan salah seorang saksi yang lain karena ada 2. Kalau cuma 1 begitu lupa udah urusannya kagak jelas. Jadi harus 2. Kalau yang 1 lupa supaya yang lain ada yang jadi hidup ini butuh enggak saling mengingatkan. Makanya kalau diingatkan jangan marah. Bu, ayo Bu nih, enggak Pak, ngaji kan? Iya udah tahu. Tapi kemarin udah berapa? Yang ngomong itu tahu-tahu. Jangan udah kayak ustazah aja minum gitu mulu, jangan. Enggak apa. Hidup itu butuh saling Mengingatkan. Barangkali kita bukan saling mencari kesalahan. Kalau dicari kesalahannya nanti setiap orang ketemu aja kalau dicari kekurangannya. Makanya jangan cari kekurangan orang lain. Jangan nyari-nyari aib dan kesalahan orang lain. Kita nggak tahu kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri mungkin lebih banyak dari mereka. Sebaiknya apa? Yuk kita saling mengingatkan. Barangkali dia lupa. Wallahu a'lam bishawab. Dia bersambung. Jadi kalau utang piutang 1 dicatat, kemudian harus didiktekan yang utang. Ini yang saya ambil ini dengan benar dengan adil, ya. Nah, kemudian kalau bapak itu lemah nggak ngerti ini itu ya yang mendiktekan yang sehat atau walinya. Kemudian ada 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak didapatkan 2 orang saksi laki-laki, boleh 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan menjadi saksi. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayah yang sudah kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab
tidak benar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Pada ibu-ibu sekalian, mohon kesabaran sejenak dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada tim dari kesehatan. Saya banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.